Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang reproduksi bakteri. Rekan-rekan sekalian, bakteri adalah organisme uniseluler yang mampu berkembang biak dengan cepat dan menghasilkan koloni dalam waktu yang singkat. Reproduksi bakteri adalah proses pembentukan sel bakteri baru dari sel bakteri induk. Tujuan bakteri bereproduksi adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesies bakteri. Adapun hasil reproduksi bakteri adalah berupa peningkatan populasi bakteri. Rekan-rekan sekalian, bakteri mampu berkembang biak dengan cepat sehingga menunjukkan peningkatan populasi secara eksponensial. Rekan-rekan sekalian, bagaimana cara bakteri bereproduksi? Reproduksi bakteri dilakukan dengan dua cara, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan cara pembelahan biner, yaitu proses pembelahan diri tanpa melibatkan peleburan sel kelamin. Adapun reproduksi seksual dilakukan dengan melibatkan pertukaran atau rekomendasi materi genetik antara dua sel bakteri, atau sering disebut dengan perkembangbiakan paraseksual. Perkembangbiakan paraseksual dilakukan dengan 3 cara, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Bagaimana perbedaan reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada bakteri? Pada perkembangan reproduksi aseksual, pembentukan sel baru dibentuk dari satu sel induk. Sedangkan pada reproduksi seksual, pembentukan sel baru berasal dari 2 sel induk. Pada perkembangbiakan aseksual, tidak terjadi pertukaran materi genetik, sedangkan pada perkembangbiakan seksual terjadi pertukaran materi genetik. Secara umum, reproduksi aseksual dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap replikasi DNA, tahap pembelahan sel, dan tahap pembentukan dinding sel. Demikian juga yang terjadi pada reproduksi secara seksual dibagi dalam 3 tahap, yaitu transfer DNA, rekombinasi genetik, dan terjadilah variasi genetik. Rekan-rekan sekalian, agar kita dapat lebih jelas dalam memahami proses perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif, mari kita saksikan uraian berikut. Pembelahan biner pada bakteri yaitu proses reproduksi secara aseksual atau tidak kawin dengan melakukan pembelahan diri secara langsung. Proses pembelahan biner diantaranya: pertama, DNA akan bereplikasi menjadi 2 bagian kopi DNA yang memiliki sifat yang sama. Selanjutnya, terjadi proses pembelahan pada dinding sel dan sitoplasma yang akan membentuk dinding pemisah atau septum dan menjadi batas antara kedua bagian sel. Kemudian, jika septum sudah terbentuk sempurna, maka akan terbentuk 2 bagian sel baru yang mempunyai sifat identik. Konjugasi adalah proses pemindahan materi genetik dengan kontak langsung antara sel pendonor dan resipien. F+ pada sel pendonor memiliki F plasmid yang akan ditransfer dan F pilus sebagai jembatan transfernya. Sel resipien yang tidak memiliki F plasmid disebut F-. Langkah pertama dalam transfer plasmid adalah kontak langsung antara sel pendonor dan sel resipien. F pilus dari sel pendonor akan mengenali dan mengikat ke titik reseptor pada dinding sel resipien.
F plasmid kemudian dimobilisasi untuk ditransfer saat plasmid memberi kode kepada endonuklease untuk memotong satu untai plasmid pada titik origin of transfer. Kemudian satu untai F plasmid mulai ditransfer ke sel F-. Kemudian untai DNA yang ditransfer akan mensintesis membentuk untai ganda. Kedua sel bakteri ini sudah menjadi bakteri yang memiliki sel F+ dan F plasmid. Transduksi adalah proses pemindahan materi genetik yang terjadi ketika bakteri mendapatkan DNA dari virus bakteriofag yang menginfeksinya. Transduksi terbagi menjadi dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik, virus akan menempel pada reseptor sel bakteri dan menginjeksikan DNA ke dalam sel. Kemudian, DNA virus akan menghentikan sintesis molekul bakteri dan mengambil alih metabolisme sel bakteri. Selanjutnya, virus akan membentuk struktur tubuhnya di dalam sel. Setelah terbentuk, virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel bakteri. Pada siklus lisogenik, DNA virus akan membaur dengan sel bakteri dengan membentuk profag dan ikut bereplikasi bersama DNA bakteri. Ketika lingkungan dalam kondisi buruk, profag akan aktif dan memisahkan diri dari DNA bakteri. Ketika profag aktif, maka DNA virus akan beralih ke siklus litik. Lihat di transformasi. Nah, di transformasi namanya transformasi. Anak-anak bisa dilihat di sini. Ini ada bakteri A, ya kita kasih nama ini bakteri A, ini bakteri B, ya. Yang bakteri A, anak-anak, ini dia kondisinya dalam kondisi lisis, pecah, mati, ya. Jadi bakteri A sebelum dia pecah, lisis, ya, ketika dia pecah mau mati nih, dia kan mau mati, jadi akhirnya pecah bagian dinding selnya. Nah, ketika dia pecah, ini bagian materinya, ya, materi-materi genetiknya, dia sisipkan, dia masukkan ke siapa? Ke bakteri B, ya. Dia masuk nih. Jadi ada dua bakteri, anak-anak, setiap bakteri itu kalau dia akan mengalami lisis, dia akan mulai mendekat ke bakteri lain yang masih hidup, ya. Sehingga ketika si bakteri A ini lisis, pecah, dia akan mati, ya. Nah, dia sudah mau mati ini, nah, dia masukin nih, dia berdekatan dengan bakteri B, akhirnya materi genetiknya ini masuk, ya, masuk, disisipkan ke bakteri B. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi transformasi. Ini bakteri B, tapi di dalam bakteri B juga terdapat materi genetik bakteri A. Sehingga kalau nanti bakteri B melakukan pembelahan diri, nah di dalam sel anakannya itu juga akan terdapat dua materi genetik. Dua materi genetik itu siapa aja? Yang B punya dia sendiri dan juga yang punya A, ya, gitu. Jadi kalau transformasi sekali lagi terjadi pada bakteri yang akan lisis, ya, bakteri yang lisis, bakteri yang mati. Nah, dia menyisipkan bakterinya menyisipkan materi genetiknya pada bakteri yang masih hidup, ya. Nah, sehingga bakteri yang masih hidup ini di sini disisipi dan mempunyai materi genetik A, si bakteri yang tadi mati, ya, itu untuk transformasi.